Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulut Ayu Permataningrum, NIM 18.24042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Pentingnya demokrasi dikemukakan oleh Samuel P. Huntington yang menuliskan dalam bukunya yang berjudul The Third Wave Democracy in the Late 20th Century yang ada pada tahun 1991 yang mengatakan bahwa demokrasi telah menjadi kata kunci dalam wacana dan pergerakan politik dunia, dan tidak ada keraguan-keraguan untuk itu. Serta proses demokratisasi atau perjuangan untuk menegakkan demokrasi dewasa ini telah ada dan sedang berlangsung di berbagai pelosok di dunia. Jadi, hampir semua istilah demokrasi selalu memberikan arti penting bagi masyarakatnya. Kemudian saya akan membahas mengenai konsep negara hukum. Di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia ialah negara hukum. Ketentuan mengenai negara hukum itu secara tegas tercantum dalam rumusan UUD-RIS tahun 1949 dan UUD-S tahun 1950. Tetapi tidak tercantum secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 hanya menyebutkan bahwa Indonesia menganut paham negara hukum, atau biasa kita sering dengar atau sering sebut dengan istilah Rechtsstaat, bukan Mexstat atau negara kekuasaan. Di dalam perubahan amandemen keempat tahun 2002, konsep negara hukum atau Rechtsstaat yang sebelumnya hanya tercantum dalam penjelasan itu baru dirumuskan secara tegas dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan berada di tangan rakyat, mengandung pengertian 3 hal, yaitu yang pertama, ada pemerintahan dari rakyat, atau biasa kita dengar atau kita sering sebut government of the people. Pemerintahan dari rakyat sendiri mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui di mata rakyat. Sebaliknya, ada pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui. Pemerintahan yang diakui adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat.
Pentingnya legitimasi bagi suatu pemerintahan adalah pemerintahan dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya. Kemudian yang B, pemerintahan oleh rakyat atau sering kita sebut atau kita dengar government by the people. Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas dorongan sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat atau social control dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui DPR. Yang C, pemerintahan untuk rakyat atau government for the people. Pemerintahan untuk rakyat mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dapat dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintahan yang diharuskan menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya, baik melalui media pers maupun secara langsung. Kemudian, Jimli Asidik. Jimli Asidik lebih jauh lagi menguraikan bahwa dalam konsep negara hukum tersebut diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik maupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan untuk menyebut prinsip negara hukum adalah the rule of law, not a man. Semula, rezim pemerintahan yang dipraktekkan dalam sejarah umat manusia adalah prinsip rule of man. Rule of man sendiri yaitu kekuasaan pemerintahan sepenuhnya di tangan orang terkuat. Prinsip ini kemudian berubah menjadi rule by law, di mana manusia mulai memperhitungkan kepentingan peranan hukum sebagai alat kekuasaan. Baru pada tahap perkembangan terakhir ini, pada pokoknya yang disebut sebagai pemerintahan adalah hukum itu sendiri sebagai satu sistem. Sedangkan saat orang per orang yang menjalankan hukum itu hanya bertindak sebagai wayang dari skenario sistem yang mengaturnya. Kemudian, aspek perlindungan hak-hak asasi manusia sangat erat kaitannya dengan demokrasi. Adanya hak memilih dan dipilih yang pertama. Yang kedua, adanya hak berpendapat dan berekspresi. Yang ketiga, adanya hak-hak berserikat. Yang keempat, adanya jaminan untuk kebebasan pers. Yang kelima, adanya kebebasan untuk beragama. Dan yang terakhir, adanya kebebasan untuk memilih pekerjaan dan mencari kehidupan yang diinginkan. Sedangkan Evidise menguraikan
ada 3 ciri kepentingan dalam setiap negara hukum yang disebut dengan istilah the rule of law. Yang pertama, supremasi hukum. Dalam arti, tidak boleh ada sewenang-wenang sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. Yang B, kedudukan yang sama di depan hukum, baik dari rakyat biasa maupun bagi pejabat. Jadi tidak ada perbedaan gitu antara rakyat biasa sama pejabat. Kemudian yang C, terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan di pengadilan. Hak John di Mahfud MD di tahun 1999 mengemukakan elemen-elemen penting negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan. Yang kedua, hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara. Yang ketiga, penyelesaian sengketa secara musyawarah. Dan peradilan merupakan sarana terakhir jika musyawarah itu gagal. Yang keempat, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Berdasarkan elemen-elemen tersebut di atas, Mahfud MD menguraikan arti penting perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengarah pada yang pertama, upaya mencegah terjadinya sengketa atau menguraikan terjadinya sengketa, sehingga sarana perlindungan hukum yang preventif perlu lebih diutamakan daripada perlindungan hukum yang represif. Kemudian yang B, upaya penyelesaian sengketa antara pemerintah dan rakyat secara musyawarah dan penuh kekeluargaan. Yang C, penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir dan bukan forum konfrontasi, sehingga dari mana terjaminnya suasana damai dan tentram melalui hukum acara itu sendiri. Kemudian saya akan membahas mengenai unsur-unsur negara hukum. Menurut Arif Sidarta, di dalam Jimli Asidik pada tahun 2007, unsur-unsur dan asas-asas negara hukum itu meliputi 5 hal sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar dan penghormatan atas martabat manusia. Yang kedua, berlakunya asas kepastian hukum. Negara hukum bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi.
sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat prediktabel. Yang ketiga, berlakunya persamaan bahwa dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu atau mendiskriminasikan orang atau kelompok yang tertentu. Yang keempat, asas demokrasi, di mana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Kemudian, yang kelima, pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Sedangkan Jimli Asidik sendiri merumuskan terdapat 13 prinsip pokok negara hukum yang merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara yang demokrasi atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Yaitu yang pertama, adanya supremasi hukum. Yang kedua, persamaan dalam hukum. Yang ketiga, asas legalitas. Yang keempat, adanya pembatasan kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Yang kelima, berfungsinya organ-organ negara yang independen dan saling mengendalikan. Yang keenam, prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. Kemudian, yang ketujuh, tersedianya upaya peradilan tata usaha negara. Yang kedelapan, tersedianya upaya peradilan tata negara. Yang kesembilan, adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia. Yang kesepuluh, bersifat demokratis. Yang kesebelas, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara. Kedua belas, adanya pers yang bebas dan prinsip pengelolaan kekuasaan negara yang transparan dan akuntabel dengan efektif, mekanisme kontrol sosial yang terbuka. Yang ke-13, berketuhanan yang Maha Esa. Prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi. Dalam sistem demokrasi, partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Dengan kata lain, negara hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi. Demokrasi tanpa peraturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah. Sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Prinsip-prinsip negara hukum. Yang pertama ada asas legalitas. Pembatasan kebebasan warga negara
oleh pemerintah harus ditentukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan terhadap warga negara dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dan polusi dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintahan harus dikembalikan berdasarkan pada undang-undang yang tertulis, yakni undang-undang formal. Yang kedua, perlindungan hak-hak asasi. Yang ketiga, pemerintah terikat oleh hukum. Yang keempat, monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. Hukum harus dapat ditegakkan. Ketika hukum tersebut dilanggar, pemerintah harus menjamin bahwa tengah masyarakat terdapat instrumen yuridis menegakkan hukum. Pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan negara. Memaksakan hukum publik secara prinsip merupakan tugas pemerintah. Kemudian, yang kelima, pengawasan oleh hakim yang merdeka. Superioritas hukum tidak dapat ditampilkan jika aturan-aturan hukum hanya dilaksanakan oleh pemerintahan. Oleh karena itu, dalam setiap negara hukum diperlukan pengawasan hakim yang merdeka. Secara etimologis, istilah demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Kata demos sendiri berarti rakyat artinya. Kratos berarti pemerintahan. Tetapi dalam sejarah perkembangannya, istilah demokrasi itu mengandung pengertian yang berbeda. Demokrasi dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan di mana hak-hak untuk membuat keputusan-keputusan politik digunakan secara langsung oleh setiap warga negara yang aktualisasikan melalui prosedur pemerintahan mayoritas yang biasa dikenal dengan istilah demokrasi langsung. Demokrasi juga dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan di mana warga negara menggunakan hak untuk pemerintah, di mana rakyat negara menggunakan hak yang sama, tidak secara pribadi, tetapi melalui perwakilan yang duduk di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, atau sering kita sebut dengan istilah DPR. Wakil-wakil itu dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyat. Pengertian demos tersebut menunjukkan bahwa rakyat memegang kekuasaan pembuatan dan penentuan keputusan dan kebijakan tertinggi dalam penyelesaian negara, dan pemerintah serta mengontrol terhadap pelaksanaan kebijakan baik yang dilakukan secara langsung oleh rakyat atau wakilnya melalui lembaga perwakilan. Karena itu, negara menganut sistem demokrasi diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat mayoritas dan juga tidak mengesampingkan rakyat minoritas. Untuk
mengetahui bentuk-bentuk demokrasi, setidaknya dapat diupayakan dengan pendekatan dari berbagai sudut pandang. Misalnya, menggunakan 3 sudut pandang utama, yaitu pertama, dilihat dari sudut pandang titik tekan. Yang menjadi perhatiannya, demokrasi dapat dibedakan antara yang pertama, demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangi kesenjangan dalam bidang ekonomi. Yang kedua, demokrasi material, yakni demokrasi yang menekankan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan atau bahkan dihilangkan. Yang ketiga, demokrasi gabungan, yaitu demokrasi sintesis dari demokrasi formal dan demokrasi material. Demokrasi ini berupaya mengambil hal-hal baik dan membuang hal-hal buruk dari demokrasi formal dan demokrasi material. Kedua, sudut pandang cara penyaluran kehendak rakyat. Bentuk demokrasi dapat dibedakan antara satu, demokrasi langsung, yakni rakyat secara langsung mengemukakan kehendak di dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Yang kedua, demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif, yakni rakyat menyalurkan kehendaknya dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, yakni gabungan antara demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan. Ini artinya rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi dewan itu dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. Yang ketiga, dari sudut pandang tugas-tugas dan hukum antar alat-alat perlengkapan negara, demokrasi dapat dibedakan dalam beberapa bentuk, antara lain, yang pertama, demokrasi dengan sistem parlementer, yakni dalam demokrasi terdapat hubungan erat antara badan legislatif dan badan eksekutif. Yang B, demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan, yakni demokrasi dalam arti kekuasaan dipisah menjadi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Yang C, demokrasi dengan sistem referendum, yakni demokrasi perwakilan dengan kontrol rakyat secara langsung terhadap wakil-wakil di Dewan Perwakilan Rakyat. Prinsip-prinsip demokrasi sendiri yang pertama, perwakilan politik. Yang kedua, pertanggungjawaban politik. Yang ketiga, pemencaran kewenangan. Yang keempat, pengawasan dan penyelenggaraan pemerintah harus dapat dikontrol. Yang kelima, kejujuran dan keterbukaan pemerintah untuk umum. Yang keenam, rakyat-rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan. Sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan. Apa sih itu sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan? Jadi, sikap positif itu sikap yang baik, mau menerima dan mendukung bagi berkembang dan terlaksananya demokrasi dalam berbagai kehidupan.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.